Cek, cek, cung cincang. Oke, teman-teman. Sekarang, tuh cek. Alan, Alan, Alan. Oke, Cak. Kita sekarang akan bahas tentang radio. Atau yang orang Indo sering sebut dengan remote ya. Nah, di luar negeri namanya radio. Nah, di sini remote. Lebih tepatnya smart controller karena dia terintegrasi dengan OS Android. Oke, apa yang kita bahas tentang remote? Kita akan bahas tentang informasi yang diberikan dari remote ke drone ataupun sebaliknya dari drone ke remote. Singkat aja ya, karena sekarang udah jam setengah 10 malam dan gue harus tidur. Oke, ntar gue akan cari ini dulu gambarnya teman-teman. Oke, jadi karena sekarang posisi gue adalah teknisi drone dan ini adalah salah satu program gue yang gue lakuin paling enggak selama setahun ke depan lah ya, selama 11 bulan 12 bulan ke depan itu 2 minggu atau 3 minggu sekali gue akan buat video tentang drone penyemprotan, entah itu update atau emang pertanyaan dari teman-teman. Silakan komentar atau teman-teman bisa bertanya di Google Form yang sudah saya berikan ya. Matan jak, boleh pakai bahasa apapun ya. Nah, kurang mudeng kali tak translate dengan Google Translate, mari. Oke, langsung saja. Kenapa kok saya bahas ini? Karena memang ada sedikit banyak yang tahu atau belum tahu atau memang kurang memperhatikan smart controller punya teman-teman. Jadi ada beberapa informasi yang memang teman-teman fokus di situ. Dan ada beberapa informasi juga yang teman-teman kurang fokus ya mungkin di situ. Tapi itu penting. Ada juga yang mispersepsi, ada juga yang masih bingung. Mari kita bahas sedikit-sedikit ya. Jangan langsung banyak nanti muntah-muntah gitu, Cak. Oke, yang pertama, langsung kita ke laptop. Wah, di sini udah bukain sebuah gambar ya. Apa ini sing itu ya? Gambar kukuri kita. Oke, paling pojok di sini ada simbol AGR ini untuk kembali ke home ya, teman-teman udah tahu ya mesti ya. Kemudian di bawahnya ini ada status dari drone atau dari remote. Rata-rata yang tampil di sini status dari drone yang dikirim dari drone ke remote itu salah satunya emang positioning system not ready, jadi si drone ini belum ngelock posisinya. Udah dapat beberapa GPS mungkin, tapi dia belum ngelock posisinya karena memang harus ada minimum GPS yang didapatkan oleh drone dan itu harus di lock oleh drone itu sendiri. Kita bahas lain waktu lah ya untuk GPS ini ya. Kemudian sebelum ini ada tampil akan sorry ini tak perbesar ya. Positioning system not ready. Sebelumnya ada do not move the drone while the flight controller system is activated.
Jadi saat teman-teman menancapkan baterai ke drone, bisa mungkin drone tersebut jangan diotak-atik. Jangan ditancepin baterainya terus propnya dibukai atau dipindah ya kan. Sebisa mungkin drone tersebut udah biarin aja setelah baterai itu dicolok ke drone. Udah biarin paling nggak 1 menit ya kan sampai dia selesai booting. Biasanya selesai booting ditandai dengan suara beep di motor, baik itu 1 kali atau 3 kali. Real time ya. Informasi real time itu juga bisa dilihat di atas ini yang penting biasanya. Do not move the drone while the flight control system is activated. Sebelahnya GPS ini dapat 17. Nah, di sini dapat 17 GPS. Bahkan dengan 17 GPS pun dia masih position system not ready. Dia belum nge-lock posisinya. Paling nggak biarin sampai sekitar 3 sampai 5 menit biasanya sudah nge-lock. Di lapangan terbuka kalau teman-teman di rumah atau di garasi ya kan. Biasanya kalau di Seragen kan teman-teman nyobanya di bawah ini ya, di garasi belakang kan, di bawah Gavalum, di bawah seng. Itu bisa ngeblok sinyal GPS. Tapi kalau untuk spray nggak butuh terbang nggak masalah. Yang ngapain juga terbang di gudang ya kan. Oke, ini untuk GPS yang sebelah kiri. GPS 17 yang sebelah kanan ini adalah sinyal untuk RTK. Apa itu RTK? RTK adalah Real Time Kinematic. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Ada kaitannya dengan GPS nanti teman-teman. Oke, selanjutnya sinyal remote. Ini adalah sinyal dari remote ke drone dan dari drone ke remote. Nah, kenapa kok dari remote ke drone dan dari drone ke remote? Jadi sinyal ini diukur oleh drone dari remote atau radio ini kan dia sebagai pemancar ya kan, transmitter. Kemudian dari drone ini ada sebuah komponen yang menangkap sinyal dari remote. Misalnya ini remote, ini drone. Remote memancarkan sinyal, drone menangkap sinyal. Yang memancarkan sinyal itu ada bagian yang namanya transmitter. Yang menerima sinyal ada bagian namanya receiver. Drone ini sendiri juga memancarkan sinyal jika punya transmitter. Remote juga punya receiver. Itulah kenapa remote punya 2 antena. Satu untuk mengirim data, satu untuk menerima data. Drone sendiri kalau teman-teman perhatikan itu ada 3 antena di depan. Ini untuk A22 ya, di depan. Di sebelah bawah, dekat dengan landing gear sebelah kanan. Nah, 1 antena itu untuk dia untuk linking ke remote. Dan 2 di belakang, di arm belakang ya. Di arm belakang itu ada kayak gini ya berarti. Di arm belakang ini. Itu untuk RTK. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kok si remote ini tahu sinyalnya strong, normal, atau weak? Ketika lemah, dia akan memberikan pemberitahuan ke kita ya kan. The signal drone is weak. Jadi dari remote, dia ngirim sinyal ke drone. Drone ini sendiri dia akan mengukur kuat sinyalnya dari remote. Dari remote atau dari radio dia akan ada paket data yang diterima oleh drone. Ketika paket data ini komplit, berarti sinyal ini strong. Ketika paket data ini hanya diterima beberapa persen, 20 atau 30%, berarti drone ini akan memancarkan kembali data ke remote, ke radio, ya kan? Ya ke remote lah kalau kita bahasa ke remote, ke smart controller teman-teman. Akan memberikan data kalau sinyal dari remote yang diterima drone itu lemah, itu weak. Jadi seperti itu cara kerjanya. Gitu. Oke. Yang di sebelah kanan ini ada radar ya. Dia radar depan, radar belakang. Ini dibatasi oleh garis. Yang di sebelah kanannya lagi ini ada sensor
radar, tapi yang bagian bawah biasanya disebut dengan terrain radar, terrain sensor. Sensor ini dia mengukur ketinggian satu, tapi base-nya dia mengukur ketinggian real time pada saat itu dengan dasar antara drone dengan apa yang ada di bawahnya. Semisal yang ada di bawahnya tanah ya kan. Radar ini akan memancarkan sinyal elektromagnetik dipantulkan oleh tanah diterima kembali gitu. Misal dari tanah 5 meter, oke 5 meter. Dari pohon yang ada di bawah 5 meter. Begitupun kalau di bawahnya ada bangunan kan. Kita akan lanjutkan nanti soalnya ada bagian di mana sensor radar ini, sensor ketinggian ini memberikan teman-teman suatu confuse atau kebingungan. Kemudian di sampingnya itu ada persentase baterai teman-teman. Untuk baterai kita bahas lain kali lah ya, teman-teman udah tahu soalnya. Sebelahnya kembali ada menu. Tiga ini menu. Nanti kita akan bahas di lain video juga. Di bawah ini ada indikator di mana si remote ini mengarah ke utara atau dia mengarah ke heading dari drone di sebelah sini. Ini ada menu lainnya yang teman-teman udah tahu lah ya. Posisi remote, posisi pilot, posisi drone. Dan di bawah ini ada twitch kamera, kemudian kalau di B70 ini ada lampunya, bisa dihidupkan atau matikan. Tapi kalau di A22 itu mematikan sama menghidupkan di menu lah ya. Teman-teman udah tahu lah lampu yang ada di bawah itu. Kemudian di sebelah sini itu ada map. Di sini ada minimize. Jadi kalau teman-teman klik minimize di sini, map ini akan hilang, bukan hilang ya, tapi di minimize. Kemudian di sini teman-teman yang penting, yang teman-teman sering kurang memperhatikan atau kurang jelas, kurang notice lah ya kalau gue bilang. Jadi sebenarnya indikator yang ada di bawah ini adalah indikator-indikator yang penting. Kita mulai dari sebelah kiri atas. Ada speed. Speed di sini itu adalah kecepatan drone relatif terhadap udara. Jadi meter per second kalau kecepatan di udara harusnya dihitungnya knots. Knots ya. Dihitung knots kalau nggak salah 8 knot itu sama dengan 10 km per jam atau lupa gue. Sekitar segitu lah. Oh, dulu. Alan! 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 Speed ini yang sebisa mungkin teman-teman perhatikan. Terutama pada saat teman-teman terbang, speed dari angin di luar drone itu agak tinggi. Teman-teman juga perhatikan speed di sini juga. Kenapa? Kalau speed di sini sering berubah-ubah, ya mungkin kalau toleransinya 0,1 ya. Semisal teman-teman speednya 3, dia 2,9 atau 3,1 itu masih mending. Tapi kalau dia udah drop 2,5, 2,6, padahal speed yang teman-teman setting di misi itu harusnya di 3 meter per second. Dia dapatnya 2,5 meter per second atau 2,6 meter per second atau mungkin bisa lebih atau 3,5 atau 3,4. Perhatikan, saya ulangi lagi, perhatikan drone teman-teman. Kemungkinan drone teman-teman itu udah kewalahan menghadapi angin. Kalau bisa landing aja, udah selesai gak selesai, misi udah diselesain di situ, udah di cut di situ. Lanjutin besok atau enggak lanjutin sore gitu aja lah. Cari aman. Kemudian di sini ada altitude, ini adalah ketinggian drone relatif terhadap titik take off. Nah, apa bedanya dengan ketinggian yang ada di sini kan? Ketinggian ini itu bisa berubah-ubah teman-teman. Ketinggian yang ada di atas nih, radar ini ya. Radar bawah kan. Terrain radar ini bisa berubah-ubah. Jadi gini, ketika drone kalian take off, tinggian katakan ya nggak usah tinggi-tinggi 10 meter lah ya.
Terus teman-teman ngelewatin ada pohon. 10 meter, teman-teman ngelewatin pohon, set, katakan hover di atas pohon. Tinggiannya akan berubah, tergantung dari ketinggian pohon. Tinggiannya pohon 6 meter, berarti dari titik teman-teman naik 10 meter dikurangi 6 meter. Karena radar ini mendeteksi apa yang ada di bawahnya. Jadi ketinggian drone yang terbaca di teren radar bawah itu 4 meter. Tapi ketika kalian maju lagi, ya udah mendeteksi tanah lagi, ketinggiannya akan langsung berubah ke 10 meter. Itu kalau sensor bawah, teren radar. Tapi kalau altitude, itu dia bacanya lewat namanya sensor barometer. Nah, barometer itu kayak gimana? Sebuah sensor yang dia membaca tekanan udara. Jadi dimanapun, mau di bawah ada pohon, mau teman-teman di bawahnya ada bangunan yang besar. Kalau dari titik take off teman-teman udah 10 meter ke atas, teman-teman maju di bawahnya mau ada apapun, tetap akan 10 meter. Kalau teman-teman take off-nya 10 meter ke 12 meter, 12 meter kayak gitu. Tuh teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Sekilas contohnya akan nggak beri yang mana ya? Aduh, 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 aduh. Ada nggak ya? Coba cariin dulu sebentar. Barometer. Hmm, oke ini ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, sini. Ini sensor barometer kelihatan ya. Ini sensor barometer benar-benar kecil. Jadi harus dijaga. Ya kan? Jangan sampai kena air, jangan sampai lembab. Sebisa mungkin kering. Nah, sensor barometer ini letaknya di mana kalau A22? Di bagian bawah sebelah lampu yang ada lubang 2. Di situ teman-teman harus benar-benar care. Kalau perlu buka penutupnya, dibersihin dari debu, setelah itu pasang lagi. Dia akan kelihatan sensor barometernya gitu teman-teman. Kapan-kapan lah ya kita akan bahas. Oke, kemudian distance ini yang sering teman-teman tanyakan dan mungkin salah persepsi ya, kurang benar persepsinya. Jadi distance ini diukur dari posisi drone take off teman-teman. Bukan diukur dari remote ke drone. Contoh, teman-teman di sini, ya kan? Drone teman-teman di sampingnya, persis ya selisih paling nggak 5 meter lah. Itu pada saat teman-teman take off, maju katakan sampai 100 meter, teman-teman bisa ambil acuan di jarak 5 meter pada saat teman-teman take off. Nah, yang sering kejadian itu teman-teman pilot ke lahan, kemudian kopilot stay katakanlah ada air di jarak 50 meter ke sana, ditarik garis lurus ke sana 50 meter. Kemudian teman-teman take off drone-nya itu dari sana, naik, dan mengarah ke teman-teman, mengarah ke lahan, ya kan? Biasanya pilot-pilot yang biasanya ke lahan untuk efisiensi dan untuk jaga-jaga kalau semisal drone ada apa-apa di lahan kan. Teman-teman ke lahan, turun,
distance-nya itu dari titik take off drone yang 50 meter ke sana. Jadi semisal teman-teman masih ke sana 100 meter, distance-nya pasti 150 meter, nggak mungkin 100 meter. Gitu teman-teman. Itu yang jadi patokan untuk distance atau jarak. Flow rate ya teman-teman tahu lah ya. Sprayer liter per menit. Completed jadi ini adalah luasan per teman-teman terbang. Yang selesai itu berapa hektar kan? 0,33 biasanya satu kali terbang ya kalau teman-teman setting di 60, kalau setting di 80 ya 0,25 itu normalnya. Flight time di sini adalah teman-teman waktu terbang kalau bisa kurang dari 10 menit dari full load 20 liter atau 40 liter itu kurang dari 10 menit. 7 atau 8 menit itu udah lama banget, serius. Kalau lebih dari itu, coba cek pompa teman-teman. Kemungkinan ada yang ini ya, bagian yang kurang presisi. Entah itu dari motor pompanya atau emang dari rubber flow yang ada di bawah motor itu. Ada springnya kan di situ untuk buka tutup katup. Itu teman-teman cek, sering cek ya. Untuk spread ini yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mengisi tangki full 22 liter. Harusnya di sini nggak jauh-jauh dari 22 liter, paling nggak 21 liter setengah atau 21 liter atau 20 liter atau 23 atau 23 setengah liter, 24 liter. Yang sering kejadian itu ketika teman-teman ngisi 20 liter atau 22 liter, dapatnya itu sampai 29 liter, 30 liter. Bahkan ada yang sampai 39 liter. Bahkan ada yang kurang dari 20 liter, bisa 12 liter atau 13 liter. Teman-teman bagaimana caranya? Harus kalibrasi. Kenapa? Karena itu penting. Biar nggak menghambat teman-teman saat di lahan. Jadi misal ini 60 liter per hektar ya kan. Teman-teman setting di 60 liter per hektar. 60.000 mililiter per hektar. Kalau dari sistemnya aja udah menganggap itu tangki teman-teman isi 20 liter, tapi terbacanya 12 liter, ya tinggal dibagi. Sistemnya akan membaca kalau 60 liternya teman-teman yang setting dibagi 12, 5 kali terbang 1 hektar. Kurang kan? Efisiensinya gimana? Yang rugi siapa? Petaninya kan? Kalau semisal yang di spray ini 20 liter teman-teman isi di tangki, kemudian terbaca di data 30 liter atau 35 liter mungkin, itu akan mempengaruhi juga. Kenapa? Karena teman-teman setting di 60 liter per hektar gitu. Kalau sistemnya membaca 30 liter di tangki yang kapasitasnya 20 liter, ya sistem ini akan baca kalau 60 liter yang teman-teman setting untuk per hektar dibagi 30 liter, berarti dapat 2 tangki yang isinya per tangki 20 liter. Jadi 1 hektar teman-teman tuh cuma nyepray 2 tangki, ya kan? Yang mana itu 40 liter, yang seharusnya di sistem itu 60 liter. Siapa yang rugi? Petaninya, ya kan? Kalau spraynya ini kurang dari 20 liter dapatnya, yang rugi petaninya. Kenapa? Kita harus nambah lagi pestisidanya, harus nambah lagi spraynya. Yang rugi jelas petani. Perusahaan rugi. Kenapa? Habisin cycle baterai gitu teman-teman. Nah sekarang kalau kelebihan, bener perusahaan bisa untung 1 hektar 2 kali terbang. Nah sekarang konsentrasinya gimana? Efektif atau enggak pestisidanya? Kalau dari koordinator atau agronomisnya teman-teman bilang oke, 60 liter setting untuk 1 hektar,
Berarti satu paket semisal kita pakai padi jos. Padi jos dibagi untuk 60 liter per hektar. 60 liter bagi 20 liter per tangki, berarti 3 tangki ya kan. Kalau sekarang habis untuk 2 tangki, 1 hektar udah selesai, konsentrasinya berkurang enggak? Perluasan per meter perseginya tetap berkurang. Itu yang sering terjadi di teman-teman pilot. Co-pilot juga harus tahu. Kenapa? Karena pada saat pilot tidak bisa menghandle drone-nya atau memang pada saat itu dia lagi sakit, lebih baik jadi co-pilot. Co-pilot harus naik dari pilot. Teman-teman pilot, co-pilot jangan ragu untuk tanya. Tanya aja. Tak jawab sebisanya, nanti tak koordinasi ke teknisi pusat juga. Gitu teman-teman. Terakhir ya, yang sebelah kanan add plot ini. Add plot nanti aja lah ya. Lain kali videonya. Udah kepanjangan soalnya, udah berapa menit? 30 menit, 35 menit ya Allah. Oke, menurut dari saya udah jam 10 dan saya harus istirahat. Gitu teman-teman. Oke, ya itu terakhir ya. Semoga teman-teman paham. Kalau ada yang belum paham silahkan bisa tanya kok di form yang udah aku buat tadi kolom komentar ya kan. Insya Allah aku upload di YouTube. Eh, ya, gue juga males upload di WA soalnya habisin kuota. Sekarang udah nggak pilot, nggak bisa klaim.